Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 6. Adapun judul materi di bab 6 itu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Sedangkan submateri dalam video ini yaitu bagian B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Ini adalah pertemuan kedua di bab 6. Bagi teman-teman seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like juga komen dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, maka pembahasannya diadakan periodisasi. Periode 1 yaitu masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran, harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Periode yang kedua yaitu masa pergerakan nasional, di mana masa pergerakan nasional sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada masa Budi Utomo ya. Nah, sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat yaitu masih bersifat kedaerahan, di mana perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, terus juga Kapiten Patimura, Pangeran Diponegoro, lalu dan masih banyak lagi. Namun perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Yang selanjutnya, tahap awal perjuangan nasional, yaitu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Lalu, Serikat Dagang Islam atau Syarikat Islam pada tahun 1912. Yang selanjutnya adalah pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Akibat dari penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan ya. Namun pengemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat dan kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka ya. Nah, penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Pengemblengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Tahapan perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai kejuangan makin menggelora. Periode yang ketiga yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda, yaitu Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya,
Bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan diplomasi. Nah, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan. Yang keempat adalah periode yang keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu ya, karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil, melainkan tantangan bisa datang dari dalam negeri dan juga tantangan dari luar negeri. Dari dalam negeri, salah satu contohnya adalah adanya rasa malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi. Sedangkan ancaman dari luar bersifat non-fisik, ya, seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata. Nah, kalau dulu masa penjajahan, ancamannya itu secara fisik, sedangkan pada saat ini kemungkinan sangat kecil terjadi, ya. Tetapi ancaman dari luar bersifat non-fisik tadi, seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Nilai-nilai tetap yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Undang-Undang Dasar merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua jiwa dan semangat merdeka, yang ketiga nasionalisme, yang keempat patriotisme, lalu ada sifat atau sikap rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajah dan penjajahan, lalu percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan diri. Nilai yang selanjutnya yaitu percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. Idealisme kejuangan yang tinggi, lalu berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Lalu juga kepahlawanan, sepi ingin pamrih, rame ingin gawe. Ya, jadi bersikap kalau kita bekerja itu tanpa pamrih. Kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan, disiplin yang tinggi, ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, tadi merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.